Halo guys, ketemu lagi di serial Akrab seri 2. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Ferda memperkenalkan dirinya kepada Duru dan Syahin sebagai bibinya, dan Merve putrinya sebagai sepupu Duru, Syahin dan Eje. Semuanya heran dan bertanya kepada Perihan. Fikret berkata kepada Perihan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Tetapi Perihan malah berkata kepada Fikret untuk memulai ceritanya sendiri. Perihan yakin bahwa cerita Fikret akan lebih menarik perhatian dibanding ceritanya. Ferda bercerita bahwa tidak mudah untuk mengatakan kalau seorang ibu pergi meninggalkan anak berumur 1 tahun. Ferda mengerti dan memahami hal itu, dan dia sudah memaafkan ibunya. Tapi Perihan malah mengusir Ferda. Syahin bertanya, apakah benar Ferda adalah putri Perihan? Duru juga mempertanyakan, mengapa hal itu disembunyikan sudah sekian lama? Apakah Berna tahu akan hal itu? Perihan mengatakan, bila waktunya tiba, mereka akan tahu, tidak untuk saat ini. Perihan sekali lagi mengusir Ferda. Merve juga mengajak ibunya pergi dari rumah itu. Ferda tetap tidak mau pergi. Perihan mengajak Fikret untuk bicara. Fikret mengucapkan selamat datang kepada Ferda. Merve tidak mau berada di rumah ini. Tapi Ferda sudah menunggu saat seperti ini selama 40 tahun. Duru merasa kaget dengan situasi ini. Dia meminta maaf kepada Ferda dan Merve. Perihan mengingatkan Fikret apa yang akan dilakukan Ferda. Fikret hanya tahu Ferda hanya ingin mengucapkan turut berduka cita dan melihat keponakannya. Perihan menemukan Ferda 4 bulan yang lalu. Dia ingin membalas dendam kepada Perihan dengan menghancurkan rumah tangga Berna. Perihan tidak percaya hal ini adalah suatu kebetulan. Fikret bertanya, mengapa Perihan marah kepada Ferda? Fikret disuruh agar Ferda pergi dari rumah ini. Ferda menceritakan dirinya kepada Duru dan Syahin. Ibunya menemukan dia 4 bulan yang lalu dan bercerita tentang keponakannya. Ferda melihat berita di TV mengenai adiknya. Setelah 40 hari kematiannya, Ferda mengajak Merve untuk datang. Tapi penerimaan Perihan seperti ini. Duru mengatakan lebih baik Ferda datang. Merve juga kaget sewaktu mendengar cerita ibunya kalau dia mempunyai bibi dan sepupu. Pertama, Merve bahagia kalau Ferda bertemu ibunya. Tapi kenyataannya Perihan tidak senang. Duru masih tidak mengerti mengapa Perihan menutupi semua ini. Fikret berkata kepada Perihan akan dicap wanita buruk oleh anak-anak karena meninggalkan Ferda sewaktu berumur 1 tahun. Tetapi Perihan marah karena Fikret ikut andil dalam kematian Berna. Perihan tidak akan mengampuni Fikret seumur hidupnya, walaupun dia adalah ayah dari cucunya. Ferda adalah pembunuh Berna. Anak-anak harus tahu hubungan cinta ayahnya dan bibinya. Fikret tidak setuju karena mereka baru kehilangan ibunya. Fikret tidak mau hubungannya dibuka. Ferda memperkenalkan Eje kepada Merve. Eje pintar menggambar. Eje mengajak Merve untuk melihat gambarnya. Ferda mengeluh kepada Duru dan Syahin. Mengapa ibunya membenci dia? Mengapa ibunya menyuruh dia pergi? Apa salahnya dia? Walaupun ibunya benci kepada ayah Ferda dan ingin menghindarinya, mengapa Ferda yang disalahkan? Ferda memberikan kartu nama dirinya dan mengundang mereka ke salon miliknya. Ferda mengambil sekumpulan kunci rumah sewaktu ada di dapur berbicara dengan Hajer.
Fikret datang menghampiri Ferda di dapur. Hajer kaget melihat Fikret dan Ferda berpelukan. Perihan mengatakan kepada Merve bahwa dia tahu apa yang akan dilakukan Ferda. Merve disuruh agar memberitahu ibunya kalau dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ferda dan Merve datang ke rumah ini untuk yang pertama dan terakhir. Merve didorong Perihan hingga jatuh dari tangga. Ferda marah dan membawa Merve pulang. Fikret curhat ke Aras kalau pertemuannya dengan Ferda secara kebetulan. Dan tiba-tiba Ferda adalah kakak Berna, istrinya. Apakah hal ini terlihat aneh? Aras bertemu dengan Ferda sudah 10 tahun. Adik Aras diasuh Ferda. Ferda selalu ada untuk Aras dalam situasi sulit. Merve mengatakan kepada Ferda kalau Perihan mengusir mereka dan menganggap mereka seperti barang. Kalau Perihan tidak menganggap Ferda sebagai anaknya selama 40 tahun, apalagi mengakui Merve sebagai cucunya. Ferda semakin benci kepada ibunya. Duru dan Syahin mengunjungi salon Ferda untuk minta maaf atas perbuatan Perihan. Ipek mengantar mereka ke rumah Ferda. Ferda terkejut atas kedatangan mereka. Ferda mengatakan bahwa kemarahan Perihan kepadanya tidak ada hubungannya dengan Merve. Setiap Perihan melihat Ferda, dia selalu teringat akan dosanya telah meninggalkan Ferda. Ferda meminta foto bersama dengan Duru dan Syahin. Aras menelpon Fikret bahwa dia mau ke toko karena ada masalah dengan ban mobilnya. Fikret curiga kepada Aras. Fikret mengecek di Google Map lokasi Aras. Aras datang menemui Ferda. Ferda tahu kalau Aras sering menghubungi Duru. Aras ingin agar Ferda menjauhi Duru agar rahasia tidak terbongkar. Perihan menerima SMS dari Ferda berisi foto Ferda bersama Duru dan Syahin. Merve bahagia dengan kehidupan yang sekarang dijalaninya. Tapi Ferda mengatakan bahwa Aras selalu menghubungi Duru. Kalau Aras menjadi menantu Fikret, maka hari yang membahagiakan buat Ipek. Merve sedih mendengar perkataan Ferda. Perihan mengunjungi Ferda. Ferda dilarang datang ke rumah Perihan. Perihan mengatakan bahwa Ferda telah mati setelah mengambil Fikret dari Berna dan dikubur pada saat kematian Berna. Ferda mengatakan bahwa Perihan juga sudah lama mati baginya. Perihan mengatakan bahwa Merve akan marah jika tahu kalau Ferda adalah kekasih Fikret. Merve memergoki Aras yang sedang berbicara di telepon dengan Duru. Dia bertanya apakah Aras mencintai Duru. Selama ini Merve mencintai Aras, tetapi Aras hanya menganggapnya saudara. Ferda masuk ke rumah Perihan dan mendatangi kamar tidur Perihan dan membuang isi obat Perihan. Keesokan paginya, Ferda menelpon Duru. Dia akan datang untuk sarapan pagi. Hajer mendengarnya dan langsung memberitahu Perihan. Perihan meminum obatnya. Perihan pusing dan jatuh dari tangga. Perihan dibawa naik ambulans didampingi Ferda. Perihan mengatakan bahwa Ferda harus menjauhi Fikret dan anak-anak. Ferda pergi ke rumah Perihan diantar Aras. Aras takut kalau mereka nanti ketahuan, karena semuanya serba cepat. Mulai dari Berna meninggal, kakaknya muncul, bahkan Hajer juga curiga. Duru dan Syahin melihat Ipek. Mereka akan mengerti kalau Ferda dan Aras saling kenal. Ferda mengambil HP Perihan yang ada di tempat tidur. Duru mencelupkan HP Fikret ke dalam gelas. Duru kesal karena Fikret diam saja melihat kejadian yang terjadi.
Mengapa Berna bunuh diri atau seseorang membunuh Berna? Aras datang dan memberitahukan bahwa Ferda akan menjaga Perihan malam ini. Ferda juga menegur Hajar agar tidak bicara apa-apa mengenai kematian Berna. Hati kecil Duru mengatakan kalau ibunya meninggal dibunuh orang. Tapi siapa dan mengapa? Perihan menekan tombol panggilan perawat rumah sakit ketika Ferda mengambil bantal. Perihan menyangka Ferda akan membunuhnya dengan bantal. Ferda minta Perihan tidak mengganggu Merve. Ferda cepat memberitahu perawat bahwa tombol tidak sengaja tertekan. Merve datang ke rumah Perihan dan bertemu Aras dan Duru. Merve menanyakan ibunya kepada Aras. Duru heran kalau Merve kenal dengan Aras. Merve mengatakan kalau sudah kenal Aras selama 10 tahun. Aras dan Merve bertetangga. Aras sayang kepada Ferda seperti keluarga. Duru marah kepada Aras karena Aras tidak pernah bercerita, padahal Duru percaya kepada Aras. Perihan mengatakan kalau Ferda ingin membunuh dia. Perihan tidak mengerti sifat putrinya sendiri. Ferda bertanya mengapa ibunya sangat benci dengan dia. Karena Ferda menghancurkan keluarga adiknya dan penyebab Berna bunuh diri. Ferda seperti ayahnya mempunyai sifat jahat. Fiket datang menjemput Ferda. Duru berkata bahwa mengapa Ferda atau Aras tidak bercerita kalau mereka bertetangga. Mereka bertingkah seakan-akan mereka tidak kenal satu sama lain. Hajar juga berkata kalau dia takut kepada Ferda. Perihan sudah pesan kalau Ferda tidak diizinkan masuk ke rumah. Merve menelepon Ferda. Ferda berkata kalau ibunya jatuh dari tangga dan dibawa ke rumah sakit. Ferda minta maaf karena tidak sempat telepon Merve. Merve marah. Duru bertanya kepada Ferda, mengapa Ferda tidak mengatakan kalau Ferda dan Aras bertetangga. Ferda minta maaf kalau semua ini dirahasiakan. Ferda bertemu Fikret di kantornya. Ketika Fikret membawa Ferda ke rumah, Perihan mengusirnya. Ipek sakit. Ferda minta tolong Fikret memberikan obat untuk Ipek. Aras tidak mau menerima bantuan secara cuma-cuma, maka Aras bekerja sebagai sopir. Jika Perihan tahu kalau Aras adalah tetangga Ferda dan bekerja di sini, maka Aras pasti disuruh keluar. Perihan adalah orang yang meninggalkan anak umur 1 tahun dan mendorong cucunya jatuh dari tangga. Ini semua demi Ipek. Ferda mengabarkan kalau Perihan sembuh dan boleh pulang ke rumah. Ferda menginap di rumah Perihan. Fikret mengatakan bahwa Perihan menemukan Ferda 4 bulan yang lalu dan Fikret bertemu Ferda juga 4 bulan yang lalu. Apakah itu suatu kebetulan? Ferda ada di Sepanya malam itu dan paginya Berna bunuh diri di sana. Paginya Ferda ke rumah sakit bersama Aras membawa Ipek. Rumah sakit mana? Ferda mengatakan klinik pribadi di Uskudar. Fikret bertanya apakah Ferda atau Aras yang membunuh Berna? Nah guys, nantikan kelanjutannya di episode 3. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Salam.